Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 11, Markyu, mari kita review. Kang Bitna begitu khawatir karena Daon tak meresponnya, tapi untungnya tak lama ia sadar juga. Dan saat akan pulang, gawatnya, Paimon ternyata nyawanya banyak. Ia hendak menyerang mereka, dan untungnya lagi, Arong datang di waktu yang tepat. Dan Paimon pun akhirnya dikirim kembali ke neraka. Tim pembersih datang dan segera membersihkan tempat itu. Mereka juga membantu dengan menyegel peti mati si Paimon. Hanya Baella yang bisa membukanya. Justisia lalu berterima kasih atas bantuan mereka. Sontak membuat tim pembersih keheranan karena Justisia sudah mirip manusia. Meski berterima kasih karena sudah menyelamatkannya, tapi Justisia murka. Ia pun menampar Arong karena telah berani melibatkan Han Daon. Dan Arong pun diusir. Justisia lalu memanggil Bael. Bael murka karena tidak cukup dengan membangkang. Justisia kini malah melenyapkan Paimon. Bael mengancam menggunakan Han Daon. Justisia pun sudah siap untuk melawan Bael karena mendengar hal itu. Dan akhirnya Bael memberikan hukuman lagi. Kekuatan Justisia pun dihilangkan. Sedangkan Han Daon diinterogasi terkait hilangnya si detektif baru itu. Dan pasangan iblis manusia itu saling perhatian membuat komando gerah melihat tingkah mereka. Sedangkan detektif lain mulai beraksi mengumpulkan catatan tentang Kang Bitna. Dan disimpulkan banyak kejanggalan di kasus penusukannya Kang Bitna. Pasti ada sosok berkuasa di belakangnya, jadi mereka akan memastikan alibi dari anak-anak Pak Dewan. Dan akhirnya baikan juga dengan si Sunbe. Si Sunbe legowo mengajak baikan lebih dulu, karena melihat wajah Daon yang selalu saja ditekuk. Si senior pun meminta maaf karena tak bisa menjaga ketua tim, tapi tentu itu bukanlah salah dirinya. Dan ia juga memberikan informasi mengenai Kang Bitna yang dulu. Jika ingin tahu kebenaran tentang penusukan, Daon harus bertemu dengan psikolog yang merawat Kang Bitna yang dulu. Dan Daon melaporkan segala informasi yang ia dapatkan. Ia yakin jika si bungsu adalah Jae dan yang telah membunuh Kang Bitna asli. Tapi Justisia tak ingin ceroboh lagi, karena jika benar Kang Bitna adalah korban dari Jae, seharusnya salah satu anggota tubuhnya tak lengkap. Dan kenapa sih Daon bisa seyakin itu? Ternyata tadi siang, berbekal informasi dari seniornya, Han Daon mendatangi psikolog Kang Bitna yang kala itu merawatnya. Tapi tentu dokter itu menjaga kode etik. Ada satu hal yang hanya bisa ia berikan, yaitu ada seorang pria misterius yang terlihat gusar dan selalu melihat kondisi Kang Bitna. Ia sudah berusaha melaporkannya, tapi katanya kasus itu sudah ditutup. Dan Kang Bitna pun datang dengan heboh berpakaian hanbok resmi lalu memberi hormat. Katanya ia ingin menjadi menantunya Pak Dewan. Tapi ternyata bukan balikan dengan mantan. Tapi Kang Bitna menunjuk si bungsu untuk menjadi pengantinnya. Pak Dewan pun tertawa terbahak-bahak. Dan diam-diam Kang Bitna tak sengaja melihat sebuah pintu rahasia di rumah Pak Dewan. Mencurigakan. Pak Dewan dan si sulung berbeda pendapat, entah mengapa sorot mata keduanya sama-sama tampak menyeramkan. Lalu Daon dan Kang Bitna menghabiskan waktu seharian bersama. Ada saja tingkahnya Justisia yang sumbu pendek itu. Tapi Daon mah sabar, namanya juga sedang jatuh cinta kan? Daon bahkan sudah tak segan lagi mengutarakan perasaan cintanya, membuat Kang Bitna tersipu malu. Dan Pak Dewan diam-diam menyuap untuk pembangunan ulangnya dilancarkan. Dasar orang kaya. Ibu pemilik gedung menjadi depresi kembali dan mengingat luka lama yang amat pedih. Bahkan sampai hujan-hujanan lalu pingsan di hadapan Kang Bitna. Bitna yang kini punya perasaan, ia pun menolongnya. Dan saat sudah sadar, wanita itu mulai bercerita rasa frustasinya yang membuat Kang Bitna menangis iba. Katanya ia juga sempat melihat tersangka karena pria itu datang ke TKP-nya. Dan Kang Bitna mengambil resiko, tak peduli jika nyawanya dalam bahaya, tapi ia akan tetap mencari Jae ini. Dan Pak Dewan juga si sulung kebingungan karena rumahnya kini sudah penuh polisi dan Kang Bitna yang terlihat seperti korban. Namun diam-diam malah tersenyum tipis. Ternyata tadi
Bitna telah membuat janji dengan keluarga Pak Dewan. Ia pun datang lebih awal di saat semua orang tak ada di rumah, kecuali si bungsu yang introvert itu. Bitna memasuki pintu rahasia itu lagi, sungguh tempat yang gelap, menakutkan, dan misterius. Ia menelusuri tempat itu dan ternyata ada sebuah ruang tidur di sana. Namun tak ada benda-benda apapun yang mencurigakan yang bisa dijadikan petunjuk. Hanya ada sebuah lukisan yang tampak aneh. Tapi sepertinya tadi lilinnya itu menyala, tapi kenapa kini malah padam? Dan ternyata lukisan itu adalah sebuah pintu gaib yang menuju pada satu ruangan besi. Dan mata Kang Bitna pun bergetar karena melihat pemandangan menakutkan di hadapannya. Bagaimana tidak, potongan-potongan tubuh terpampang nyata. Dan senjata pembunuh Jay juga ada di sana. Buru-buru Kang Bitna pergi, tapi ternyata si bungsu sudah ada di sana mengajak duet. Ia menyerang Kang Bitna, tapi Kang Bitna itu sedang lemah. Satu hal yang didapat, pria itu sepertinya bukanlah Satan. Kang Bitna pun disekap. Ia lalu meminta penjelasan kenapa si bungsu ingin melenyapkan Kang Bitna kala itu. Si bungsu pun akhirnya bercerita, jika dulu tak sengaja Kang Bitna yang asli telah masuk ke ruangan rahasia itu dan melihat rekaman penyiksaan ibu kandungnya si bungsu. Tapi ternyata tunangannya alias si sulung datang. Dengan ketakutan, Bitna segera pamit dan mengirim pesan untuk membatalkan pertunangan. Tapi ternyata Kang Bitna malah diserang oleh si bungsu atas suruhan kakaknya sendiri. Ternyata hal itu dilakukannya sebagai imbalan karena telah diberikan narkocoy. Sekeluarga sarap semua emang. Kang Bitna mulai diserang kembali dan hampir saja innalillahi, tapi untungnya Handaun datang dan menyerang balik, yang membuat si bungsu pun kabur. Kenapa kok tiba-tiba Handaun bisa tahu? Ternyata tadi seharian ia sempat menghubungi Kang Bitna, tapi ponselnya tak aktif. Lalu bertanya pada komando dan akhirnya diberitahu jika Kang Bitna akan menyelinap ke rumah Pak Dewan. Dengan perasaan cemas, Daun segera menuju lokasi, tapi malah diberhentikan oleh Arong. Dikira akan menjahatinya lagi, ternyata Arong memberitahukan rute untuk mencari Kang Bitna. Daun pun langsung menabrakkan mobilnya ke rumah itu dan segera mencari Bitna, yang untungnya kedatangannya tepat waktu. Kini Kang Bitna pun dirawat. Arong juga ada di sana sambil malu-malu dan akhirnya mereka baikan. Tapi sebelumnya karena Justisia sudah melukai Arong kemarin, jadi Arong boleh membalasnya juga. Dan tak segan-segan Arong membalas dengan tampolan yang keras. Akhirnya karena sudah berkumpul, pertunjukan pun dimulai. Si bungsu bersembunyi sambil membawa alat tajam milik si Jay. Justisia pun datang bersama kawan-kawan menculiknya dan membakarnya sambil meninggalkan sepucuk surat. Sungguh adegan yang sangat epik. Dan sebelumnya Justisia memanggil Bael lagi dan minta dikembalikan kekuatannya karena kini ia sudah menemukan Satan. Dan episode 11 pun berakhir di situ.